Halo teman cerita Ilan. Kalau kalian berencana untuk pindah ke Kanada atau baru sampai ke Kanada, kalian pasti mulai mencari tahu di mana sebaiknya kalian akan tinggal. Ada beberapa pilihan, yaitu apartemen, kondominium, dan rumah. Itu sirene sering banget kedengaran di sini. Ya. Anyways, ada beberapa pilihan apartemen, kondominium, dan rumah. Di episode kali ini aku akan menjelaskan tentang bedanya apartemen dan kondominium. Karena mungkin bagi kita di Indonesia apartemen atau kondominium itu tidak ada bedanya. Karena kondominium itu bukan yang sering digunakan oleh kita. Kita lebih sering menggunakan apartemen. Nah, kalau di sini ada bedanya. Aku akan menjelaskan apa bedanya dan moga-moga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang menentukan mau tinggal di mana. Kalau dari segi bangunan, sebenarnya nggak ada bedanya antara apartemen atau kondominium. Gedungnya bisa gedung yang rendah atau di sini disebutnya sebagai low rise, atau gedungnya bisa gedung yang tinggi, disebutnya sebagai high rise. Bedanya sebenarnya hanya pada ownership. Kalian nggak bisa beli apartemen, tapi kalian bisa beli unit kondominium. Jadi, apartemen itu biasanya dimiliki oleh satu corporation management, sementara kalau gedung kondominium itu dimiliki oleh perorangan. Nah, karena gedung apartemen dimiliki oleh sebuah korporasi atau manajemen, jadi kalau kalian mau menyewa apartemen, kalian deal langsung dengan pihak manajemennya. Sementara kalau kalian mau menyewa unit di sebuah kondominium, kalian harus deal dengan ownernya langsung. Biasanya ownernya akan meng-hire rental agent dan kamu akan berkomunikasi dengan agentsnya dan tidak langsung ke ownernya. Kalau menurut aku, sebagai pendatang baru, kalian akan lebih enak tinggal di apartemen. Karena untuk tinggal di kondo, biasanya owner akan meminta credit report. Sementara kalau kalian baru datang ke sini, kalian belum punya credit reportnya karena kalian belum bekerja dan kalian belum punya history di sini gitu. Yang sementara credit report itu adalah salah satu bentuk kayak kepastian gitu. Jadi ownernya tahu kalian punya hutang atau enggak, kalian track recordnya, historinya bagus atau enggak, karena mereka butuh yakin bahwa calon penyewa unitnya punya reputasi yang bagus. Selain itu, mereka juga biasanya butuh surat keterangan perusahaan yang mencantumkan berapa jumlah gaji kalian dan berapa lama kalian sudah bekerja di kantor tersebut. Jadi kalau untuk pendatang, karena kalian belum punya pekerjaan, hal ini akan cukup merepotkan. Kalau secara fasilitas, kondominium jauh lebih lengkap. Biasanya ada gym, ada kolam renang indoor, lalu ada party room dan barbecue area. Kalau di apartemen, amenities-nya tuh basic. Mereka biasanya ada kolam renang, tapi biasanya di luar. Jadi ketika winter, kolam renang itu nggak akan bisa dipakai. Kalian hanya bisa pakai kolam renangnya ketika summer. Kemudian kalau di kondominium, rata-rata mereka punya area resepsionis dan ada security-nya. Sementara apartemen tidak ada. Selain amenities yang aku sebutkan tadi, perbedaan lainnya dari apartemen dan kondo adalah kalau apartemen, mereka biasanya di dalam unit-unitnya tuh tidak ada washer and dryer, mesin cuci. Jadi biasanya mesin cucinya itu bareng-bareng di lantai dasar atau di basement. Nah, karena kondominium unit-unitnya adalah milik personal, maka mereka masing-masing unit itu punya mesin cucinya sendiri. Untuk kalian yang tidak nyaman turun naik dengan lift untuk mencuci baju, kalian bisa tentunya memilih kondominium karena lebih private ya dibanding apartemen. Satu hal lagi, gedung apartemen itu biasanya gedung-gedung lama. Jadi usianya di atas 30 tahun. Gedung kondominium juga ada yang usianya 30-40 tahun. Dan it's okay, nggak kenapa-napa. Bahkan sebenarnya lebih bagus in a way that gedung-gedung lama itu ukurannya lebih besar daripada gedung-gedung baru.
Jadi kalau kalian kesini bawa keluarga dengan 2 orang anak misalnya, apartemen akan lebih lega rasanya daripada kondominium. Apalagi kondominium yang baru. Kondominium yang baru itu kecil banget karena lahannya sempit dan mereka hanya mau profit toh. Jadi ya akan terasa sumpek jika kalian memilih untuk tinggal di kondominium. Kalian bisa cek website-website ini untuk melihat harga rental apartemen ataupun kondominium. Kalian juga sebenarnya bisa datang langsung ke gedung apartemen karena mereka kan corporation ya, manajemen gitu. Jadi mereka selalu berkantor di gedung apartemen tersebut. Kalian bisa just walk in, kemudian tanya sama mereka apakah mereka punya unit yang disewakan, atau kalian telepon ke kantor mereka dan bikin janji. Semoga ini bisa membantu teman-teman menentukan pilihan dan tahu apa bedanya apartemen dan kondominium. Ini contoh apartemen listing dari viewit.ca. Tentunya lokasi berpengaruh dengan harga ya. Nah, yang paling atas adalah harga sewa untuk 1 kamar dengan harga 15.95. Baris kedua untuk bachelor. Nah, maksudnya bachelor apartment adalah unit tanpa ruang tamu, jadi begitu kamu buka pintu langsung tempat tidur, dapur, dan ada washroomnya. Harga 10.45. Baris ketiga adalah kondo, 1 kamar, dan den. Den itu adalah ruang kecil tanpa jendela, bisa buat study room atau gudang atau kamar. Harganya langsung melonjak ke 2.578 karena dia kondominium. Yang berikutnya tampak promising, 19th century Victorian home for rent, very large, upper level, 3 bedroom plus duplex. Wow, 3 kamar dan harganya 2.099. Kemudian yang paling bawah, apartemen 2 kamar, 2.100. Nah, buat kursnya cari sendiri aja ya, soalnya nilai mata uang setiap hari bisa berubah. Kalau yang ini adalah harga sewa kondo yang aku lihat dari realtor.com. Realtor.com ini khusus buat condominium listings. Nah, 2+1 maksudnya adalah 2 kamar tidur dan 1 den. Den, once again, ruang kecil tanpa jendela. 4.500, 4.300 per bulan, harganya di kisaran itu. Kemudian yang ini adalah harga sewa untuk 2 kamar, 2.900 per bulan. Yang ini adalah 1+1, yaitu 1 kamar dan 1 den, 2.350 per bulan. Go ahead, it's fine. Thanks.